Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Kita masih akan lanjutkan perbincangan terkait pagar laut dan bagaimana ada fenomena SHGB dan SHM ada di wilayah laut. Kita masih bersama dengan Dwi Saung, manajer kampanye tata ruang dan infrastruktur Walhi. Mas Saung, Walhi punya data tentang 263 SHGB dan 17 SHM ini, siapa-siapa saja pemiliknya? Iya, kalau misalnya dari ini kita dapat begitu disebutkan ya, kita langsung akses yang data yang tersedia oleh publik ya. Kita nggak akses data yang tidak tersedia oleh publik, kita akses yang PT Intan Agung Makmur misalnya, itu ada 2 perusahaan ininya ya, 2 perusahaan yang pemegang sahamnya. Dua-duanya ada di kantornya, itu ada di Harko Elektronik lantai 4. Terus kemudian yang satu lagi Cahaya Inti Sentosa, ada 3 perusahaan ya yang pegang sahamnya. Saham terbesarnya oleh kalau kita cek sebenarnya bisa juga di bursa saham, bursa efek ya, itu oleh PANI, nama kodenya, itu Pantai Indah Kapuk 2. Dia punya 88.500 lembar saham. Nah, ada satu lagi PT Agung Sedayu punya 300 lembar saham. Nah, ini sama alamatnya dengan si 2 perusahaan yang tadi saya sebutkan yang punya 234 lembar saham itu. Jadi ini semua kantornya sama sebenarnya? Kayak nggak tahu ya fisiknya sama atau enggak. Yang pasti di gedung yang sama, di lantai yang sama. Tapi tidak disebutkan ruangannya beda atau enggak. Tapi di gedung yang sama dan lantai yang sama. Di gedung yang sama dan di lantai yang sama. Siapa yang punya? Ya, Agung Sedayu kita tahu lah siapa yang punya ya sebenarnya ya. Kemudian kalau di nama pengurus perusahaannya ya, ada nama yang sama di kedua perusahaan tersebut. Dua yang Intan Agung Makmur dan Cahaya? Agung dan Cahaya Inti Sentosa. Ini ada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Siapa? Pak Freddy Numberi. Ada namanya di sana sebagai, yang satu dia sebagai komisaris, yang satu lagi juga, sama, dua-duanya dia jadi komisaris ya di 2 perusahaan tersebut. Dua-duanya sebagai komisaris. Betul. Apalagi yang diketahui oleh Walhi? Terus ada nama lain ya, ada nama yang, mereka kan sebenarnya juga kalau kita lihat di entitas perusahaannya Grup Agung Sedayu, mereka juga menjabat di beberapa, kalau kita lihat ya nama-nama di sana itu menjabat di beberapa perusahaan yang dimiliki oleh Grup Agung Sedayu begitu ya. Termasuk ada nama misalnya Belly Jalil gitu ya, kalau kita lihat juga misalnya kita track ke situs pengadilan gitu ya, kita lihat dia beberapa kali menggugat soal penerbitan sertifikat di lahan-lahan di daerah Tangerang gitu ya, daerah-daerah sana ya, Tangerang. Memang pemain berarti ya? Saya nggak tahu ya, nggak bisa sebutkan ya, tapi dia beberapa kali menggugat penerbitan sertifikat. Yang penelusuran cepat yang saya lakukan ada 2 yang kalah ya, jadi sertifikatnya tetap 2 dari berapa yang kalah? Saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu berapa banyak ya. Ini baru singkat saja gitu ya, belum melis detail. Ini dia ternyata pernah gugat beberapa penerbitan SHM gitu ya. SHM, Kalau nama Freddy Numberi tadi mantan Menteri Kelautan menjadi komisaris, kadang-kadang kan posisi komisaris itu memang cuma label ya, Mas Saung? Iya betul ya. Ya seringkali kita anggap itu sebagai revolving door atau hadiah begitu ya. Sebagai mantan pejabat misalnya yang tadinya menjabat di satu kementerian yang banyak memberikan bantuan kepada satu pengusaha, kemudian ketika dia selesai jadi menteri, dia diberikan jabatan komisaris di perusahaan yang dia bantu tersebut. Kami menyebutnya istilahnya revolving door ya. Revolving door, oke. Baik, ini kalau kita lihat nama-nama dan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam SHGB dan SHM ini kan nama-nama yang besar ya, Mas Saung? Iya betul, nama besar ya. Jadi apa harapan realistisnya untuk penyelesaian kasus ini? Realistis kami sih ya setidaknya ganti rugi terhadap mereka yang dirugikan, kemudian dicabut semua sertifikat yang di atas laut begitu ya, dicabut, kemudian pemulihan lingkungan yang diakibatkan oleh penancapan penancapan cerucuk-cerucuk itu begitu ya, dan ya terutama ya ganti rugi sih yang lebih utama, dan memperjelas ini kan kalau di lapangan ya, ini tidak jelas yang mana PSN dan yang mana bukan PSN begitu ya. Publik tidak tahu mana batasnya, yang mana PSN, mana yang tidak. Jadi realistisnya pagarnya dibongkar, sertifikatnya dibatalkan, kemudian nelayan dapat ganti rugi. Tapi ke depannya, Mas Saung, bagaimana kemudian kita tetap agar kemudian tidak publik disuruh terus-terusan mengawasi ya? Jangan-jangan nanti ini diselesaikan, masyarakat lupa, tiba-tiba ada lagi pagar-pagar itu, dan kemudian menunggu seperti yang Menteri KKP katakan, menunggu reklamasi itu terjadi secara alami. Ya ini kan proses lama ya, sebenarnya kan publik juga
seringkali ini berulang ya sebenarnya. Kalau Iya. kita lihat Walhi kebetulan panjang ya advokasi reklamasi di Teluk Jakarta itu dari akhir 80 ya, sudah mulai dari PIK 1 sebenarnya. Iya, iya. Sudah mulai advokasi. Jadi mereka memang akhirnya kayak mundur begitu ya. Mau nggak mau kita harus selalu waspada terhadap mereka. Saya agak sulit untuk berpikir positif ya, karena setelah melihat arsip yang sebelum saya ada di Walhi, bahkan ya arsip yang ada di Walhi, upaya mereka reklamasi atau membangun di Teluk Jakarta itu bukan dari sekarang aja, bukan dari 10 tahun lalu, bukan dari 50 tahun lalu, tapi dari akhir 80 sudah mulai melakukan upaya-upaya reklamasi di Teluk Jakarta. Gitu. Konsisten ya upayanya. Jadi kalau kemudian publik galak atau Walhi kemudian galak, teriak-teriak mengawasi, tapi kalau kita lengah sedikit itu kemudian jalan lagi gitu. Iya betul, kadang-kadang ya, dan kadang-kadang dia berpindah ya, ketika publik mengawasi yang di sebelah sini, tiba-tiba yang di sebelah sana keluar izinnya atau keluar pelepasan kawasannya begitu ya. Kan kayak misalnya sekarang kita tidak tahu nih ada kawasan mangrove yang kawasan konservasi ini sudah dilepas atau belum begitu ya. Masuk dalam PSN atau enggak. Dan itu kita nggak tahu, termasuk yang di kawasan Jakarta juga kan ada beberapa yang sempat dilepas ya, kawasannya berubah dari dulunya zaman dulu ada kawasan konservasi, kemudian jadi kayak dipotong-potong begitu ya. Oke, ini kan kita bicara wilayah Jakarta ya sebenarnya, Mas Sawung. Ini sesuatu yang sebenarnya dekat dengan banyak kantor, dekat dengan banyak pengawasan. Apa kabarnya dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia yang kemudian mungkin lebih jauh dari Jakarta, minim pengawasan, lebih terpencil, kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Menurut Walhi sebenarnya seharusnya seperti apa pengawasan yang dilakukan agar tidak bisa terjadi main-main seperti ini? Ya sebenarnya ada situs Bumi ini agak positif ya. Dari ketika membangun Bumi itu ada semangat positif bahwa dulu bahkan ketika dalam pengembangan kan ada data yang lebih banyak ya di-share di situs Bumi begitu ya. Ini supaya publik bisa lihat sebenarnya dari manapun di Indonesia bahwa dia bisa akses, bahwa lihat bahwa ini ada kepemilikannya atau enggak begitu ya. Ini sebenarnya langkah langkah pengawasan. Mudah-mudahan situsnya tidak, karena lagi rame ya, kan orang juga jadi memperhatikan lahan di sekitarnya milik dia ya, jadi bisa memperhatikan gitu. Yang di daerah lain kan sempat ramai juga, yang kita juga tahu ya di Surabaya, di Banten, Serangnya ada juga gitu ya. Supaya situs ini jangan ditutup, dibuka semua data publiknya, supaya masyarakat tetap bisa ngawasin bahwa ada nggak sih sesuatu yang sebenarnya nggak boleh jadi boleh gitu ya. Termasuk kan sebenarnya sekarang orang jadi mengakses ya, pengen tahu di daerah sebelah saya ini ada sertifikatnya atau enggak, sudah ada pemiliknya atau belum, siapa pemiliknya begitu. Mereka kan jadi lebih aware ya, jangan-jangan hutan di sebelah ataupun tadinya rawa di rawa ataupun situ, yang di Jakarta kan banyak situ, misalnya situ loh tiba-tiba kok di tengah situ ada sertifikatnya begitu ya, yang sebenarnya tidak mungkin gitu. Dan itu sering terjadi ya? Itu sering terjadi. Kami kerjasama juga sama ATR. Dan harusnya ketika masyarakat tahu melapornya kemana tuh Mas Sawung? Bisa ke yang lokal ya, kantor tanah di sana, bahkan sebenarnya bisa ke aparat penegak hukum juga sebenarnya untuk membersihkan itu ya, karena kan ya banyak ya di sertifikasi situ ya di sekitaran Jabodetabek banyak sekali gitu. Baik, kita masih akan lanjutkan usai jeda azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.